Itu apa zihar ya? Zihar itu yang engkau seperti ibuku. Banding-bandingin kan sebetulnya masalahnya gini. Dalam Islam itu ada sesuatu yang boleh jadi bisa menyakiti perasaan. Ya kan mas, kayak Islam itu luar biasa. Makanya ada istilahnya, dulu kita singkat dengan istilahnya maqasid syariah. Kenapa kita tidak boleh? Ini bisa kita akan bahas ya. Satu sesi lagi maqasid syariah dengan wahid. Sebetulnya ini wahid banyak benar 40 ya. Iya. Jadi nanti ada kaidah-kaidah. Wah itu udah pakarnya ya. Jadi nanti minimal banyak kaidah-kaidah. Kayak langsung biasa al-talibah gitu kan. Al-hukmu yadur ma'alillati wujud. Nah, itu banyak kaidah-kaidah yang menggambarkan. Nah, termasuk juga dalam maqasid syariah. Semuanya itu ada sebabnya. Kenapa riba dilarang? Kenapa daging babi? Nah ini ada yang kita lihat. Daging babi kenapa diharamkan dalam Islam? Kalau secara nas agamanya sudah jelas ya, ya kan? Sudah jelas bahwa itu dilarang di dalam Islam. Nah ternyata menurut kedokteran yang belum lama ini misalkan beberapa tahun atau puluhan tahun yang lalu diteliti, ternyata dalam daging babi tersebut mengandung apa? Cacing pita. Bahkan kalau Anda ingin lihat bapak-bapak, ibu-ibu atau kakak-kakak, mbak-mbak gitu ya. Adik-adik gitu ya. Nah, ingin lihat di YouTube itu bandingin ada daging sapi dengan daging babi sama apa beda? Warnanya. Beda, warnanya beda. Daging sapi agak merah. Agak putih. Babi. Kecuali baby lain ya. Makanya kalau baby lain, baby face kan. Beda. Tulisannya sama gitu ya. Jadi baby face gitu ya. Oke. Ini ada yang menarik sebetulnya dalam Islam. Ketika diteliti itu daging sapi yang warna yang merah kemudian dengan daging babi. Ketika ditaruh air yang panas, kasus daging sapi, suhu derajatnya di atas 100 derajat Celcius, itu yang awalnya merah berubah menjadi putih. Atau berubah jadi agak coklat-coklatan gitu ya. Tapi berbeda dengan yang daging babi. Dicampurkan dengan air yang panas, apa yang terjadi? Dalam daging tersebut keluar cacing. Semakin dipanaskan derajat Celciusnya semakin tinggi, semakin hidup semuanya. Jadi cacing di dalam daging babi itu semakin panasnya tinggi, itu semakin hidup. Ya makanya diantaranya dalam Islam itu harus dilarang, jelas, gitu kan? Nah termasuk juga kenapa kita tidak boleh makan daging yang hidupnya dua alam. Diantaranya katak. Coba dilihat di YouTube juga. Kalau ayam udah dipotong beberapa menit nggak ada yang mau gerak-gerak. Tapi kalau katak itu hampir setengah jam, 1 jam itu masih goyang-goyang. Apalagi kakinya, iya kan? Bukan ada jot-jotannya. Itu masih bergerak, masih bernyawa. Di Cina disajiinnya emang masih bergerak. Iya, jadi kegampangnya itu, apalagi kalau diteliti, ya kan? Itu saya sederhana, udah lihat itu. Ada sesuatu makanan yang dilarang karena tidak baik untuk kesehatan. Ingat, kalau kita ikut kepada perintah Allah, maka dijamin kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak mengikuti perintah Allah, balelo gitu kan, yang terjadi tadi bukan kebaikan. Contohnya kita menjaga kehormatan kita. Dalam Islam kan ada, dalam surah Al-Mu'minun tuh surah 23 ayat 1 ayat 11 diantaranya apa syarat orang sukses apa? Menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Nah kalau dalam Islam agar tetap karena manusiawi fitrah maka ada jalurnya pernikahan. Jalur pernikahan jadi selamat. Orang kalau nikah ya kan kemana-mana situ saja. Maka insya Allah tidak ada timbul penyakit, akan sehat.
Tapi mohon maaf, ibarat plastis tadi, plastisnya siapa tadi? Bu Elita, ya kan? Bu Elita ini dia plastisnya satu, walaupun baru beli, gonta-ganti laptop, gonta-bari komputer, gonta-ganti rental, apa yang terjadi kira-kira? Nah, misalnya kalau kita ikut perintah Allah tadi jaga, insya Allah akan selamat lah. Termasuk yang lainnya itu akan coba kita ulas. Oke, coba ada lagi pertanyaan, kalau nggak dicukupkan saja, baru saya akan coba ulas dari awal. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena 4. Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Ya, ya. Istisab gimana? Ini pelaksanaan istisab itu Pak di lembaga keuangan kan referensi yang saya dapatkan Pak, istisab itu kan selalu sahabat ya, meminta pertemanan, ngajak berteman atau ngajak praksi lah, ngajak bahan untuk di keuangan syariah itu ulama yang sudah melakukan contoh ya, seorang ulama yang melakukan istisab untuk menyimpulkan sebuah hukum itu dalam bentuk apa, misalnya akad apa gitu atau apa gitu. Baik, ada beberapa sebetulnya contoh-contoh yang untuk istishab ya. Istishab memang nggak semua ulama yang sepakat. Nanti akan coba disampaikan bagaimana menurut imam-imam yang tentunya berbeda. Bahkan kalau sumber hukum Islam pun pada awal-awal sudah pernah disampaikan. Ada yang cuma berpendapat bahwa sumber hukum Islam cuma Al-Quran saja kan. Maka yang lain tidak ada. Jangankan sampai kepada istishab, kepada satu zariyah kan. Nah, kepada hadis pun, sunnah pun masih tidak percaya, gitu kan. Nah, tapi umumnya yang berlaku di Indonesia terutama, ini yang berlaku sumber hukum Islam ternyata tidak hanya Al-Quran dengan hadis, minimal ijma dengan qiyas. Ternyata dalam ijma dan qiyas ini pun ada turunannya yang bersumber tadi ijma dan qiyas, maka ada yang dikenal tadi ada maslahah mursalah ya kan? Waktu lalu kita mengenal ada istilah apa? Istihsan ya kan? Mengenal bahasa sederhananya istihsan. Maslahah atau lebih cenderung istislah ya kan? Maslahah mursalah. Jadi masalah mursalah ini yang nanti berbeda, termasuk dalam istishab. Nah, kalau yang dibuat training Pak Agustianto, dia membagi contoh yang secara sederhana, kata kuncinya tadi itu IMBT. IMBT apa kepanjangannya? Ijarah muntaya bitamlik. Pertanyaannya yang sangat sederhana, ada nggak di zaman Nabi? Di zaman sahabat? Nggak ada. Nah, ternyata IMBT kan ijarah muntaya bitamlik, atau boleh jadi bay wafa dan sirkah milik kan. Nah, jadi ijarah itulah yang muncul yang sangat sederhana, al aslu fil asya al ibah. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Nah, termasuk dalam hal contohnya kasus yang bisa kita ada namanya MMQ kan, yang belum lama kan? MMQ di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Ternyata sekarang ada musyarakah mutanakisah. Ternyata bisa loh. Nanti satu sisi ada terjadi perubahan. Musyarakah dia berserikat. Ketika tadi ada dua orang yang berserikat, ada yang mengurangi dalam porsi kepemilikan. Di zaman Nabi tidak ada. Di zaman sahabat, tabiin juga tidak ada kan. Nah, justru belakangan. Oh, ternyata ada kontemporer. Karena sesuai dengan tadi perkembangan ekonomi. Maka yang melakukan yang dikategori tadi istishab. Apa kaidahnya tadi? Al-aslu fil asya
Al-ibah. Pada dasarnya sesuatu itu boleh, iya kan? Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kembali nanti, menurut Anda yang maslahah yang mana, yang mafsadat yang mana? Ini kan kalau bicara tentang masalah pasti ada MS, ya, ini ada MF ya. Nah, ini maslahah, ini mafsadat. Kalau bank syariah sama bank konvensional yang mana yang maslahat, yang mana mafsadat? Bank syariah maslahah, bank konvensional mafsadat. Kenapa mafsadat? Karena masih menerapkan sistem tidak sesuai syariah. Yang lain dengan sistem bunga. Diteliti oleh ekonomi-ekonomi muslim, ternyata dengan adanya bunga mempengaruhi tingkat inflasi tinggi. Ketika bunga rate BI rate naik, apa yang terjadi? Harga naik. Ketika harga naik, apa yang terjadi? Bensin naik. Ketika bensin naik, yang terjadi apa? Angkot naik, ojek, semuanya harga naik. Masih ingat dulu ketika bensin ditaikkan, diturunkan ke harga semula, harganya turun menaik? Tetap nggak berpengaruh. Nah, nanti juga ada kata kuncinya yang kategori intervensi, misalkan intervensi dalam pemerintah yang mana kira-kira ini? Ini kan bicara tentang masalah, ya kan, masalah musalahnya, intervensi. Kalau zaman Nabi namanya hisbah kan. Ketika terjadi penimbunan, tidak boleh terjadi penimbunan. Kenapa terjadi penimbunan? Apa sebabnya? Kalau terjadi penimbunan, yang terjadi kelangkaan barang. Ketika kelangkaan barang, yang terjadi apa? Harga naik. Makanya dalam Islam tidak boleh. Termasuk emas dan perak itu tidak boleh ditimbun. Bisa dicek nanti kawan-kawan dalam surah 9. Surah 9 surah apa ini? Surah Taubah ayat 34. Ini bicara tentang tidak boleh menimbun. Ada kata kuncinya menggunakan kalimat kanzun. Waladina yakniduna dhahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah abashirhum bi'adzabin alim. Nah, istisab juga bisa kita lihat akad-akad termasuk fatwa sahabat itu. Fatwa sahabat kalau Pak Gustianto itu memasukkan kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu juga berijtihad. Ya, walaupun nanti Ar-Raji menyatakan masalah ya. Tapi dikategorikan juga kategori tadi Umar bin Khattab misalkan Baitul Mal ya. Baitul Mal, Ali bin Abi Thalib kasus jual beli kredit misalkan. Nah, termasuk juga istisab juga bisa dikategorikan sarun man qablana. Syariat sebelum hitan ya kan? Berkurban. Berita itu syariat siapa berkurban? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim manakah siapa? Istrinya siapa? Satu lagi siapa? Siti Sarah. Ada dua. Hah? Oke, jadi Siti Hajar dengan Siti Sarah. Oke, ini kembali sarun man qabla itu termasuk kategori adalah istishab, fatwa sahabat. Kemudian nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil kan tidak ada dalam Islam kan? Ada nggak? Paling pun cuma ada kebiasaan kan? Nabi profit and loss sharing. PLS. Tapi pertanyaannya, Nabi pernah rugi nggak? Saya udah baca dalam buku-buku baik teks Arab, Inggris atau Indonesia, itu hampir saya tidak menemukan. Tapi kalau kawan-kawan ada yang pernah coba, makanya akhirnya lebih cenderung profit sharing. Cuman profit sharing. Kemudian berikutnya ada lagi kan istilah revenue sharing gitu ya. Ada growth sharing. Nah, itu istilah-istilah yang kemudian. Nabi pernah rugi itu Pak, tapi ini Pak bukan rugi secara bukan rugi secara materi moral atau spiritual, tapi cuma materi karena dia mengganti buah-buahan yang memang tidak layak ketika dijual. Ketika buah itu diketahui, oh ini ada yang busuk atau timbangannya berkurang dari takaran yang sebenarnya.
Rugi secara materi ya, tapi pertanggungjawaban dari hadapan Allah kan enggak. Secara hukum perdagangan kan itu rugi Pak. Tapi secara akidah, secara tauhid, tapi jujur sekali. Oke, kalau masalah itu bisnis memang karena resiko kan. Iya. Jadi boleh jadi buah-buahan saja. Itu satu hari umpama kalau buah-buahan, buah-buahan kita beli malamnya itu masih segar. Kalau kita dijual boleh jadi padahal udah dipilih loh ya. Orang yang jual itu dijamin loh, mereka milih yang terbaik. Ketika dijual gimana? Ada yang busuknya, ada yang apa gitu ya. Makanya Nabi ngelarang mencampurkan barang yang kualitas baik dengan yang buruk, itu tidak boleh. Kecuali untuk dimakan. Buat makan sendiri boleh-boleh saja kan. Nah ini makanya ada juga bahasanya sederhananya bagaikan beli kucing dalam karung gitu kan. Nah itu kan harus sesuai. Ketika transaksi salam, Rasul nyuruhin kita apa? Harus sesuai dengan kriteria kan. Kalau nggak sesuai dengan kriteria, salamnya batal itu. Bisa nggak jadi itu. Karena kenapa? Pesannya tidak sesuai yang diharapkan. Dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Yang bicara tentang sewa beli. Ada hybrid kontrak juga tuh. Hybrid kontrak itu termasuk dalam kategori istishab. Hybrid kontrak walaupun kita bisa lihat ini dalam kasus-kasus tertentu bisa kita lihat kan akadnya beraneka ragam tuh. Contohnya tadi MBT. Satu akadnya awalnya apa? Baik, ya kan? Dia sewa baik manfaatnya kan? Dia cuma beli manfaatnya atau nyewa. Tapi dalam satu sisi lagi dia apa? Nanti bitamlik kan? Dia konsepnya bukan lagi sewa lagi tapi mereka memiliki kan? Nah, yang terjadi ya ini yang bisa kategori ada akad yang multi. Nah, termasuk bisa kita lihat lagi misalkan ketika kita nabung. Zaman-zaman dulu orang kalau nabung akadnya pakai mudharabah katanya. Tapi ternyata kalau mudharabah harus siap rugi, bisa siap untung kan? Nah, ternyata dikaji ulang dalam kajian fikih kalau pakai akad misalkan akad mudharabah berarti tidak boleh dipotong dong. Ada istilah apa namanya itu? Uang buku berapa itu namanya? Administrasi, uang admin. Adminnya ada 10.000, ada 20.000 gitu ya. Tergantung banknya. Makanya bank dalam Islam tidak boleh itu bangke. Bangke itu bangke liling. Jadi itu yang nggak boleh. Nah, jadi gampangnya begitu. Jadi bank yang nggak boleh namanya bang. Bang keliling. Jadi hybrid kontrak tadi nabung ya. Nabung mungkin dilarang akadnya yang bagus. Jadi sekarang pakai wadiah. Kalau awal-awal berdiri Bang Muamalat akadnya pakainya apa? Mudharabah itu. Habis sekarang wadiah. Anda bawa mobil, Anda bawa motor. Bawa mobil, motor. Kenapa bayar kalau keluar? Apa sebabnya? Itu namanya wadiah apa itu namanya? Wadiah amanah ya. Terus apalagi wadiah domana. Beda nggak antara wadiah amanah sama domana? Bedanya di mana? Kalau amanah itu dananya nggak bisa dikelola. Kalau domanah itu dananya bisa dikelola. Terus apa? Domanah itu kayak ini usahanya itu harus ditunjuk ya. Oke, baik. Jadi secara sederhana, ini secara umum saya dulu boleh dipraktikkan dalam perbankan. Wadiah itu nitip. Kalau amanah berarti dikasih kepercayaan orang nih, kasih nitip. Karena orang jagain motor kita, perlu kasih tip nggak? Ada jasa, fee. Ya kan? Kita wakilin, ini tolong jagain, kan gitu ya? Kalau bahasa sederhana wakalah kan? Kita wakilin nih orang untuk jagain motor kita. Karena dia jagain perlu ada ujroh nggak? Makanya ada wakalah bil ujroh, ada ujrohnya. Nah ini kembali wadiah. Wadiah amanah itu orang nitip motor. Pertanyaannya kuncinya dikasih kepada yang nitip nggak?
Enggak. Kamu mobil kita, motor kita kan nitip di sini nih, di parkiran. Itu namanya wadiah amanah pada mana? Amanah. Wadiah amanah ini kita nitipin motor di tempat parkir, dijagain sama security. Pas kita keluar ngapain tuh? Bayar parkir. Nah, jadi bahasa sederhananya gitu kan, bayar parkir. Jadi saya sederhana itu namanya kita wadiah amanah, termasuk dalam bank. Kita nabung ya. Ada admin, biaya admin. Itu yang namanya tadi biaya ya. Ada fee-nya itu. Itu dalam Islam boleh karena pakai wadiah amanah. Tapi kalau pakai mudharabah sulit ketemu tuh. Makanya dilakukan tadi konsepnya adalah yang dirubah bukannya mudharabah, tapi adalah wadiah. Nah pertanyaannya kok bisa dapat bonus? Yaitu tadi karena bank mengelola uang yang ada, terserah bank akhirnya dikasih bonusnya kan? Ada bonus dari bank. Nah ini yang kecuali kalau kawan-kawan nabung, nih saya nabung dalam bentuk deposito gitu kan? Tabungan misalkan mudharabah apa? Ada yang namanya mutlaqah, ada yang namanya muqayyadah. Beda nggak kira-kira? Kalau yang mutlaqah gimana? Terserah. Ya kan, mutlak pokoknya dikemanain kayak gitu ya. Yang penting nanti saya ambil uangnya. Ada gitu kan mutlak. Kalau muqayyadah gimana? Iya, jadi muqayyadah itu dia boleh jadi ketika dia investasi ada syaratnya. Ini kalau bisa kepada orang-orang ini nih, UMKM, orang-orang yang ini nih. Misalnya yang request kan, itu namanya muqayyadah yang terikat. Nah ini yang kemudian termasuk murabahah. Kenapa muncul IMBT? Karena dalam kasus akad murabahah itu menyulitkan bagi bank-bank syariah ketika mengeksekusi. Makanya yang muncullah tadi dalam istisabyan IMBT ijarah, muntahiyah, bitamlik. Apa menyulitkannya gimana murabahah ini? Murabahah bagaimana nggak menyulitkan? Karena akadnya apa murabahah? Jual beli. Kalau konsepnya jual beli berarti masih ada hak orang yang membeli. Walaupun baru 20%. Wajib dikembalikan dong, jangan diambil. Kalau ketika kredit 5 bulan nggak bayar gitu kan. Tapi kalau dalam IMBT kita 3 bulan, 5 bulan nggak bayar kredit, motornya ditarik, boleh nggak? Boleh karena akadnya adalah ijarah, sewa, ya kan? Nah ini jual beli harus tahu juga. Ketika nanti yang udah ketemu, dibikin garis cekung boleh. Bu Tias, ya silakan. Pokoknya Garis jawabannya garis. Oh garis lurus. Garis lurus. Garis Bu Tias udah ketemu. Oke Pak Aldo tes saja, nggak usah takut. Dikerjain aja dulu. Nanti dikasih kuncinya. Kita lama-lama dua nih. Oke, sudah? Sip, udah. Oke, semangat Kakak Aldo ya. Tendangan pisang. Mas Aldo semangat. 1, 2, satu lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aldo dulu dong. Oke, Karisma. Yang penting action aja dulu kan. Masalah betul belakangan. Apa itu berarti Aldo? Banyak tuh. Oke. apa Pasti ujung-ujungnya Ada nyaho apa? Udah nyaho? Ya, kalau liar ada keluar nanti liarnya. Lain ya. Karena memang beda. Kalau orang cantik dalam hati namanya inner beauty. Ya. Kalau orang tidak cantik jelek namanya inner beauty. Ini gara-gara Bu Erlita tadi ya. Oke, sip. Langsung Bu Karisma.
Oke. Langsung aja. Gak apa-apa, salah belakangan. Yang penting coba. Oke, 1. Dua. Oke, satu lagi. Harus out of the dot. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, udah kan Mbak. Ada yang tahu jawabannya belum? Oke, nih kasih tahu jawabannya ya. Ayo duduk, ayo duduk. Oke, Harisma silakan kembali ke habitatnya ya. Pak, cepet Pak, penasaran nih. Oke, 9 titik 3 garis lurus. Bisa kita lihat jawabannya. 1, Ya waktu panjang sih. 2. Disusulin lah. Dibeli nih. Excel Ya elah Pak, itu sih tadi jujur. Kebayang nggak? Iya kan? Juga jet nih tuh. Nah. Panjangnya doang. Oke ya. Jawabannya berarti apa? 9 titik 3 garis. Jawabannya tawa gelap. Ya kan? Nah ini terakhir nih. Nggak mau, Bapak nggak bikin 9 titik 1 garis lurus. Oke, nggak usah ke depan. Kebayang? Ada yang bisa? Nah, saya langsung jawabannya. Ya. Oke, bikin dulu sampai 5 detik. Baru saya kasih. Enggak sih, dipindahin. Gimana? Diunyeng-unyeng. Oke nih, jawabannya 9 titik 1 garis lurus. Kita lihat survei membuktikan. Oke, ini satu lagi ya. Nah, oke. Ini masalah inovasi, usul fik tuh inovasi sebetulnya. Ini sengaja. Ini gajah. Menurut Anda kakinya ada berapa? 5 atau 4? 4. Oke, Lucy 4. Pira 5. Oke. Yang 5 ada berapa? Siapa yang 5? Selain Pira. Selain Pira siapa? Yang 5? Oke. Ado. 5. Oke, 5, 3. Kalau 4 siapa? 4. Oke, sekarang coba Pira. Tunjukin yang mana yang 5. Oke, ke depan tunjukin yang mana 5. Aku hitungnya bawahnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan dong. Oke, yang tadi 4, Pia, coba. Yang mana? Yang ada bawahnya. Yang ada bawah itunya berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke, tepuk tangan buat Pia. Oke. Ternyata letaknya itu dari paradigm. Paradigma. Kacamata, sudut pandang. Termasuk tadi mengapa Imam Syafi'i, Imam Malik gitu ya. Padahal yang dilihat sama. Kenapa berbeda? Teksnya, hadisnya yang dipakainya itu berbeda sehingga akan berbeda. Nah, kawan-kawan ini sumbernya di mana? Sehingga bisa terjadi perbedaan. Sumbernya di sini. Kalau ditutup, maka semua jawabannya kakinya ada 4. Ya? Tapi karena ini yang namanya inovasi. Ini yang namanya kreativitas. Karena tadi lihat sudut, kalau di bawah tadi kira ya, itu menjadi 5. Kalau di atas itu menjadi 4. Dan masih banyak sebetulnya, tapi kita tidak perlu teruskan. Nanti saja ini ya. Udah. Kok habis? Kan masih pilih lagi. Oke, ini saya akan coba ulas sederhananya masalah mursalah. Jadi diulas saja. Tadi kan sudah dibahas tadi grupnya siapa? Grup Frida, grup Elita sama Lucy ya. Luciana tentang al-maslahatul mursalah. Jadi secara bahasa lugot masalah itu berarti manfaat. Nah, kemudian secara istilah suatu maslahah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum. Allah secara tapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi dalil diakui atau tidaknya. Masalah mursalah. Contohnya dalam hal pembukuan. Pembukuan Al-Quran gimana kira-kira? Ada maslahatnya nggak? Ada maslahat yang bisa kita lihat. Ini la dharara wa la dirar. Kaidah dalam hadis dinyatakan ternyata tujuan dari masalah mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya.
Ada kaidah fikih yang menyatakan darul mafasid Muqaddam. muqaddam ala jalbil masalih. Yang dicari itu kemaslahatan. Dulu Ajinomoto menurut catatan ternyata dikategorikan tadi itu karena ada enzim babi maka menjadi haram. Namanya enzimnya apa itu? Bactusaiton. Nah kan karena bactusaiton itu akhirnya dilarang. Tapi waktu itu Gus Dur janganlah. Kalau diberhentikan, dicopot itu Ajinomoto, maka akan bangkrut. Ini punya orang Jepang kan ya? Nah investornya dari Jepang akan bermasalah. Makanya dilakukan gimana? Diambil semuanya yang ada labelnya Ajinomoto, dibakar semuanya, produksi baru lagi tidak ada bactusaiton maka menjadi halal. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yang didahulukan itu adalah, nah hukum syara'nya secara umum tadi adat manusia dengan yang lainnya. Ternyata masalah itu ada yang namanya doruriyah, ada yang namanya hajiyah, ada yang namanya tahsiniyah, lux gitu ya. Ada premier, apalagi sekunder, tersier. Ya ini kebutuhan. Kebutuhan daruriyah itu masalah yang berhubungan dengan pokok umat manusia, makan, minum, ada misalnya dunia dan akhirat. Hajiyah kemaslahatan untuk penyambungan kemaslahatan pokok dan sebagainya. Tahsiniyah itu pelengkap. Dulu handphone itu tahsiniyah. Sekarang doruriyah. Ya kan? Yang beda. Dulu pager, bahasanya sebelum ada handphone zaman saya dulu tuh. Ya, pager, tukang sayuran itu punya pager luar biasa bangganya. Sombongnya luar biasa. Nah, ada masalah, ada manfaat. Segala yang mendatangkan manfaat itu yang dikenal dengan masalah. Jadi masalah bentuk tunggal, jamannya mausalih. Masalah sering dikenal dengan istilah istislah. Nah, ini yang bisa kita lihat. Masalah mursalah salah satu metode tadi kan dalam menetapkan hukum. Nah, ini yang tadi yang disampaikan oleh grup bertiga, trio wek-wek atau trio apa ini? Trio macan. Oke. Jadi ada masalah ini ternyata ada yang namanya mu'tabarah, ada yang mursalah, ada yang mursalah. Kalau mursalah gimana? Maslahat yang dalam kaitan ekonomi Islam bisa kita lihat mendirikan bank syariah. Di zaman Nabi ada bank syariah? Nggak ada. Asuransi syariah, pegadaian syariah, hotel syariah gitu ya. Ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Ini namanya kategori tadi masalah. Tadi masalah. Tidak ada dalilnya. Ini nggak ada dalil tafsiri yang menyuruh atau menolaknya nggak ada. Tapi yang berlaku kaidah fikihnya al-aslu fil muamalati al-ibahah. Ada dasar dalam bermuamalah itu dibolehkan. Waktu saya kopikan tuh coba itu kalau yang menarik itu harus dicek tuh. Kalau dikasih tugas mantap tuh. Dari 100 fatwa tersebut tolong di list misalkan. Dalilnya, dalil Qur'annya, dalil hadisnya. Dijadiin satu satu file luar biasa. Anda langsung hafal itu menjadi DSN. Iya, karena tinggal di list saja kan. Akad giro apa ini? Dalilnya sama-sama aja tuh. Pasti wahalul wal bai'ah. Waromar ayat berapa nomor berapa gitu kan? Hadisnya mana? Itu kalau dibikin tabel, mantap kali itu. Kalau kata orang Medan, gitu ya. Oke. Seperti membuat penjara di zaman Nabi ini. Ya kan? Karena ada masalahnya. Penjara itu untuk apa? Bikin jerah kan? Kalau dalam Islam bukan penjara kan? Justru langsung kan? Kisos ya? Yang berlaku. Membuat bank syariah. Nah, tadi kita singgung tadi ada yang namanya bank syariah, ada yang namanya bank konvensional. LKS. LKS apa kepanjangannya? Contohnya apa LKS? BMT. Baitul Mal wa Tamwil. Orang sering nyebutnya BMT bank modal tipis. Iya kan? Ada juga kalau BTN kan kategori bank syariah. BTN syariah dulu dia menerapkan konvensional. Pakai sistem bunga. Tapi sekarang udah menerapkan sistem syariah dengan sistem bagi hasil atau murabah.
Akhirnya sekarang BTN kepanjangan Bank Taubatan Nasuha. Itu ya. Oke, ini banyak LKS tadi pegadaian syariah. Pasar modal ya. Pasar modal apa itu instrumennya? Syariah. Beda nggak antara konvensional dengan syariah? Beda. Bedanya di mana? Kalau instrumennya, kalau dalam konvensional ada istilah saham. Tapi kalau dalam syariah namanya saham syariah. Konvensional obligasi. Kalau dalam syariahnya namanya obligasi syariah atau sukuk. Ya kan? Kemudian kalau dalam ini ada reksadana. Kalau ada reksadana syariah. Nah, kayak ini bisa kita lihat tadi, termasuk mendirikan RS, rumah sakit. Di zaman Nabi ada rumah sakit. Ya kan? Ini katanya maslahat. Tapi ada hal yang menarik. Dompet duafa itu dia membuat bukan rumah sakit. Karena image dia, orang kalau datang ke rumah itu pasti balik lagi, sakit lagi. Jadi rumah sehat. Makanya di dompet duafa itu di Parung itu ada namanya rumah sehat. Karena dia tidak mau orang yang masuk situ balik lagi sakit. Tapi harapannya doa rumah sehat. Oke, ini media massa Islam. Media massa Islam menurut kawan-kawan banyak atau sedikit nih? Masih tanda petik sangat sedikit. Dalam media cetak bisa disebut saja Republika ya. Nah, kalau media televisi banyakannya noni nih. Ada sih Pak, ada MNC Muslim. MNC Muslim tuh yang punya Haritanu. Ya kan? Nah, itu. Kalau kita ada cuma sedikit. Contohnya yang anak singkong siapa itu? Hairul Tanjung, CT kan? Ya kan? Kalau di daerah kan ada Sulawesi, Raja, Ada TV kalau ya tapi ini kita secara nasional. Karena ingat, yang menyebabkan isu secara nasional itu kan TV nasional. Kalau sekarang ini kan banyak isu yang tidak berimbang, yang merugikan umat Islam. Kasusnya ini bukan berarti provokator. Ketika terjadi kasus masjid dibakar, ya kan, tidak ada media yang mengekspos. Ada apa? Oh, ternyata memang kita bisa lihat. Tapi berbeda. Bagaimana di Medan, di Tanjung Balai, dekat Pak Rizky ya, Padang kan? Nah, ke Medan kan berapa jam tuh? Ada 5 jam ya? 6 jam. Oke, gitu ya, Tanjung Balai. Itu kan gara-gara orang Cina kan? Yang marah-marah ya, orang marah-marah kan banyak akarnya. Jadi banyak ketidakadilan dalam masalah pemberitaan dan seterusnya. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa ini media massa juga sama nih. Ini harapannya apa? Ini banyak sekali nih TV Islam. TV Islam juga perlu nih nanti kayak kawan-kawan ini punya, saya doakan menjadi pengusaha. Pokoknya didoakan mudah-mudahan gajinya minimal nih semua 10 juta rupiah. Ya atau 16 koma ya Pak Rizky ya. Tanggal 16 sudah koma. Jadi 16 koma gitu, tanggal 16 sudah. Saya mau punya suami. Itu mah. Jadi kalau Ibu Sebira mau punya suami gampang, banyak di belakang. Bapak jangan kayak gitu. Padel siap. Mana padelnya? Luar. Padel lagi cudiin. Oke. Ini ada namanya masalah mundur. Yang dibahas kan ini ya. Tadi masalahnya. Nah, ini contohnya seperti riba udah ada dalilnya nih. Dalil tersebut yang menolak melarangnya ada riba suap, riswah. Dalam hadis dinyatakan ar-rossi wal murtasi finnar. Ternyata tidak boleh. Termasuk Anda dilarang ikut seminar. Karena Anda ikut seminar itu akan masuk neraka. Iya. Karena seminar asal katanya narun. Narun artinya api neraka. Berarti kalau maksud saya apa? Ya seminar yang masuk api neraka itu ketika dia ikut seminar menjelek-jelekan, mencaci, menghujat gitu ya. Nah itu boleh jadi. Tapi kalau untuk kemaslahatan, masalah-masalahnya kenapa tidak gitu ya? Gitu. Oke, ini makan bangkai. Nah ternyata dalam Islam itu ada
Walaupun secara nas itu jelas dilarang kita makan bangkai, daging babi dan sebagainya yang haram dalam keadaan darurat, boleh nggak? Ad-daruratu tubihul mahzurat atau al-hajat tubihul mahzurat. Ya kan, karena darurat, karena hajat itu boleh. Termasuk narkoba. Narkoba tidak boleh. Tapi dalam kasus tertentu orang mau operasi harus ada yang narkoba. Harus ada izin dari Polres. Kadarnya, tanda tangan semuanya. Itu dalam kondisi tertentu. Berkata termasuk tadi ya. Yang tadi yang bapak itu kalau ada dia marah-marahin bapaknya orang, ternyata ibunya juga dimarah-marahin. Tadi siapa yang kasih contoh itu? Ya, Tias ya, Bu Tias ya. Ini belum nyambung nih ya. Ini ketahuan nih, udah mau pulang ini. Ini kita baru muslah ini. Oke, ini kalau ini masalah muktabar. Masalah yang ada dalilnya, pendukungnya, sholat, zakat, dan syariat yang lainnya itu sudah ada. Itu yang namanya masalah. Nah ini contohnya pandangan ulama tentang ujian masalah lama, ada yang menerima, ada yang tidak menggunakannya. Yang tidak menggunakan itu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Meskipun ia tidak menggunakan masalah, tapi ia gunakan istihsan. Nah ini yang menerimanya adalah Imam Malik, bahkan Imam Asy-Syafi'i. Nah ini diantara tadi yang disampaikan, pendirian bank syariah, asuransi, dan lain sebagainya, 8 dinar dirham, adanya DPS, LKS, dan lain sebagainya, termasuk larangan spekulasi, itu termasuk dalam kategori adalah maslahah. Masalahnya itu bisa kita lihat, ini ada istilah maqasid syariah. Oke, kemudian tadi pembahasannya tentang apa tadi? Huruf ya. Kalau huruf tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Pak Angga ya? Oh Aldo. Oke. Tentang huruf, bagaimana ini huruf tradisi? Ada namanya huruf tadi yang namanya sahihah, ada yang namanya fasid kan? Atau fasidah atau fasid kan? Nah ternyata kebiasaan yang fasid itu yang tidak diperkenankan. Ada kebiasaan yang baik yang tadi dijelaskan, contohnya bagaimana orang mau minang muhibah lagi lamaran, ada tradisi pakai ngasih hadiah cincin ya, tapi itu tidak dikategorikan sebagai mas kawin, tapi hadiah. Ini kan itu uruf kan. Nah termasuk juga dalam uruf ini yang dulu pernah kita bahas, akad dalam apa namanya, beli jual beli. Yang dulu pernah saya sampaikan, lebih islami mana, pakai warteg Padang atau KFC, masih ingat? Itu masalahnya apa sebetulnya? Akad kan? Akad ternyata kalau dalam Islam memang lebih baik adalah kita bayar terlebih dahulu baru dimakan. Tapi ternyata seperti makan di situ itu dikategorikan dibolehkan. Karena kenapa? Ada kaidah fikihnya. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Nah kemudian bagaimana? Tadi disampaikan oleh Uci ya. Masalah tadi yang ditanyakan misalkan, kalau memang sesuatu itu tidak berlawanan, contohnya ada tradisi, kan dakwah ya. Dakwah kultural, akulturasi. Makanya ini dilakukan dari sunan ya. Terlepas nanti kawan-kawan ada yang setuju atau tidak, tapi kita akan coba lihat bagaimana dia merubah seseorang. Ini gelas tidak dihancurkan, tapi diisi dengan kebaikan. Yang awalnya boleh jadi ini adalah air kotoran, air selokan, diganti dengan air, dengan bening, air susu, air teh, gitu kan. Nah, ini diantaranya di Jawa itu misalkan, bukan hanya di Jawa, di Jakarta ya. Ketika ada orang meninggal gitu kan, ditalil. Pertanyaannya, ada nggak dalil dalam Nabi gitu kan? Nah tapi diingat bahwa Nabi sering menyatakan tadi baca zikir gitu kan, termasuk dalam kuburan. Nabi yang paling seneng ziarah kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar gitu kan. Nah termasuk dalam veteran-veteran perang Badar ya, Nabi senantiasa berdoa, zikir gitu ya, berdoa untuk. Nah ini terlepas. Kalau bagi teman-teman yang
tidak melihat tadi di luar tadi hanya Al-Quran dan hadis, maka boleh jadi dikategorikan tadi apa? Adalah haram, bid'ah gitu ya. Nah, tapi kalau yang dilihat, oh ini dilihat tadi, ada nggak yang dirugikannya? Ada nggak dalilnya gitu kan? Maka dikategorikan ini masalah khilafiyah ya, tentang masalah proses yang ada, apakah karena semuanya dibanding dia misalkan kayak tradisi Hindu kan, satu hari gimana dia nangis kan? Justru dengan dia berzikir minimal apa? Dia datang, orang datang menghibur kan? Ini secara maslahatnya. Nah ini nanti kata-kata dia tadi al-ada muhakkamah gitu ya. Adat itu menjadi sumber. Ini yang dikategorikan tadi urf. Nah ini yang kemudian uruf. Minta tolong dibaca Pak Aldo. Kalau suatu keadaan misalkan perbuatan atau perbuatan yang sudah dikenal manusia dan menjadi tradisi makanya meninggalkan. Nah, kayak ini jadi kebiasaan. Tadi kan ada ya, ada kebiasaan orang kalau dapat bantuan harus dipotong berapa persen gitu, nyogok gitu ya, biar cepet gitu kan. Nah itu kebiasaan yang fasidah, itu berarti boleh atau tidak? Ya. Tapi kalau yang uruf yang sahihah, yang tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu dikategorikan adalah boleh. Al-ada makam, apalagi dalam kaidah yang sering dibaca, kaidah dalam usul fiqh itu qawaid fiqhiyah yang ke-40 al-aslu fil asyai al-ibah. Pada dasarnya sesuatu itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, termasuk dalam. Nah, di dalam masyarakat uruf ini dikenal dengan sebagai adat. Nah, ini misalnya jual beli tanpa mengucapkan sigot lapat jual beli. Di mana kita belinya? Supermarket ada nggak jual belinya? Saya terima gitu, ada nggak? Nggak ada kan? Ini uruf, nah ini kan dalam perbuatan. Penggunaan istilah ini dipahami sesuai adat dalam ucapan. Nah, akibat hukum mengajar seorang tergantung adatnya. Misalnya seorang mengajar, jika saya lulus S2 Trisakti, saya akan mewakafkan kereta untuk yayasan anak yatim piatu, gitu kan? Nah, umpamanya kereta. Tapi kalau orang Medan kereta itu motor. Kalau di Medan kereta itu adalah pakai waktu ada kawan saya kuliah dulu S3, dia bilang, "Zen, mana keretanya?" Wah, kereta mah ada di sana, di stasiun. Maksud dia adalah ada motor. Mobil. Oh, kebalik ya? Enggak, kereta itu motor ya. Nah, di Malaysia itu dengan membeli mobil, nih dan sebagainya. Di Sumatera diwujudkan dengan membeli motor. Nah, ini kan motor nih kan, kereta kan? Kalau di Malaysia justru adalah kereta itu apa? Mobil. Ini kan adat ya. Di Jawa diwujudkan dengan membeli. Beda nggak kira-kira? Ini yang namanya uruf. Uruf dalam ucapan. Nggak usah jauh-jauh lah. Atos, pasti ingat ya? Atos Jawa sama Sunda beda nggak? Beda. Itu makanya nggak akan akur tuh ulama Jawa, ulama Sunda itu. Dalam masalah atos tuh nggak bisa tuh. Kata orang Jawa, atos artinya keras. Kata orang Sunda, nggak nyambung kan? Cokot. Cokot bahasa Jawanya apa? Gigit. Bahasa Sundanya ambil. Instruksinya juga beda itu. Ya kan? Bingung kalau bosnya itu orang Sunda, bawahannya orang Jawa. Ya kan dipinta. Padel orang mana? Orang Padang kan Jawa lah ya. Ini yang Sundanya siapa ini? Elita. Ya, Elita. Del. Ya, Bu Elita gitu kan. Cokot emberna. Pesan dari Bu Elita, ngapain Bu Elita? Ambilin ember. Tapi pesan itu ditangkap dengan urut kebiasaan dengan suku kata Jawa berarti apa? Gigit. Gigit ember. Nah, terpikir oleh Pak Padel, kalau tidak dilakukan saya dipecat. Akhirnya diapain tuh? Gigit. Jawabannya Pak Padel apa? Atos. Atos apa jawabannya? Tapi kedengeran dari Bu Elita sudah diperintah lagi. Inem, cokot embernya apa? Padel, cokot embernya atos Bu Elita.
3 kali ditanya-tanya. Akhirnya Bu Herlita nyari, mana nih Pak Adel katanya atos. Rupanya dia di kamar mandi lagi ngapain? Gigit ember. Ada jawabannya keras. Ini kan masalah uruf ya. Masalah uruf itu kebiasaan. Nah, kalau kasus uruf di Indonesia ini tadi mata uang kertas, dinar, dirham itu kebiasaan. Dan lain sebagainya nih.